Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Dabita dari 11 IPA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan ketenaga kerjaan. Pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya ditentukan dalam waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Secara umum, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, pada buku standar akuntansi keuangan, pendapatan nasional adalah pendapatan suatu arus masuk bruto dari suatu manfaat ekonomi yang muncul dari aktivitas normal perusahaan dalam waktu suatu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Konsep-konsep pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto atau gross domestic product (GDP). Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di suatu negara. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang dan modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau total. Semua hasil produksi orang atau perusahaan di dalam negeri yang harus dibayarkan disebut faktor income payment to abroad, sedangkan hasil produksi di luar negeri yang diterima oleh faktor income received from abroad. Apabila yang dibayarkan lebih kecil daripada yang diterima, maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri. Selisihnya merupakan pendapatan neto ke luar negeri atau disebut net factor income payment to abroad. Maka mencari perhitungan GDP adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Kedua, produk nasional bruto, gross national product (GN) atau GNP. Produk nasional bruto adalah suatu total jumlah produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat atau suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Periode tersebut termasuk yang dapat dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri, misalnya perusahaan Indonesia yang beroperasi di negara lain. GNP dihitung dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. NNP adalah penyusutan barang modal, replacement atau penggantian barang atau modal penyusutan bagi peralatan produksi yang terpakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Untuk mengetahui NNP yaitu GNP dikurang penyusutan. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak yang tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya pajak penjualan, pajak hadiah, pajak impor, bea ekspor, dan cukai-cukai. NNI, cara mencari NNI yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produk ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran dan bekas pejuang. Untuk mendapat jumlah pendapatan perseorangan terlebih dahulu, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan, pajak laba yang tidak dibagi, dan iuran pensiunan. Cara mencari PI adalah NNI dikurang pajak perusahaan ditambah laba ditahan ditambah iuran jaminan ditambah transfer payment. Yang terakhir adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income. Disposable income adalah pendapatan yang setiap untuk
yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income dikurang dengan pajak langsung. Pajak langsung atau direct tax adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditangguhkan oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Disposable income, cara mencarinya adalah personal income dikurang direct tax atau pajak penghasilan. Perhitungan pendapatan nasional. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pendapatan nasional bisa saja berbentuk PDB atau GNP. Dalam perhitungannya, kedua unsur tidak dibedakan secara jelas, namun biasanya hanya orang yang akan menghitung PDB atau GDP, karena GNP dapat diperoleh dengan menambahkan PDB atau GDP dengan net income from above. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat digunakan 3 mode, yaitu 1. Pendekatan produksi, yaitu menghitung jumlah produksi masing-masing sektor ekonomi kemudian dijumlahkan. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu ditentukan dengan menjumlahkan pendapatan yang diperoleh para pekerja, pendapatan para pengusaha, dan pendapatan pemilik modal yang dapat berupa upah atau gaji, bunga modal, dan laba. Dan yang terakhir adalah pendapatan pengeluaran. Berdasarkan metode ini, yaitu dihitung dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Pengeluaran masyarakat dapat dibedakan oleh 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah baik pusat maupun daerah, pembentukan modal tetap bruto seperti persediaan barang, alat-alat produksi dan yang tahan lama, dan ekspor barang dan jasa. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu dapat mengetahui atau menelaah struktur ekonomi suatu negara, membandingkan perekonomian suatu negara, dapat membandingkan perekonomian antar daerah, dan dapat menghitung atau memperkirakan pendapatan pribadi. Tujuan perhitungan pendapatan nasional yaitu untuk melihat kemajuan masyarakat dan daerah di bidang perekonomian, untuk memperoleh taksiran akurat tentang nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat dalam 1 tahun, untuk mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara, untuk membantu membuat rencana dan dapat melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara per kapita. Pendapatan yang diperoleh dari distribusi pendapatan nasional suatu negara dengan penduduk negara. Pendapatan per kapita juga terjamin dalam PDB per kapita. Pendapatan per kapita juga sering kali digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Konsep pendapatan nasional yang biasa digunakan dalam menghitung pendapatan per kapita umumnya yang digunakan adalah PDB dan GNP. Dengan demikian, pendapatan per kapita suatu negara dapat dihitung menggunakan PDB per tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun. Fungsi pendapatan per kapita. Fungsi perhitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu negara wilayah tersebut bisa sejahtera atau tidak. Akan tetapi tidak hanya itu, mengukur pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai kejangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data sosial real estate. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidak hanya perumahan oleh rata-rata keluarga. Daerah yang terkenal mahal seperti kota-kota besar misalnya mempertahankan rasio harga rumah rata-rata yang sangat tinggi terdapat pendapatan per kapita. Kegunaan pendapatan per kapita yaitu untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara dari tahun ke tahun, sebagai data perbandingan kesejahteraan suatu negara, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara, dan sebagai data untuk mengambil kebijakan bidang ekonomi. Ketenaga kerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan adalah modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenaga kerjaan semakin kompleks, sering bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Tenaga kerjaan yang dimaksud ketenaga kerjaan adalah yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja.
Jenis-jenis tenaga kerja menurut sifatnya. Satu, tenaga kerja jasmania, yaitu tenaga kerja yang dilakukan pekerjaan menggunakan fisik, contohnya supir, montir, dan lain-lain. Tenaga kerja rohania merupakan tenaga kerja yang bekerja dalam pekerjaan yang menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, contohnya direktur, konsultan, dan manajer. Menurut kualitasnya, tenaga kerja terdidik, yang itu mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya, contohnya guru, dosen, dokter. Tenaga kerja terlatih yang memiliki kelatihan dalam berbagai tertentu mengalami pengalaman kerja, yaitu sopir. Tenaga kerja tidak terlatih atau terdidik, yaitu tenaga kerja tidak memerlukan pendidikan, yaitu tukang sapu, buruh, dan lain-lain. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan. 1. Tenaga kerja bagian produksi yang bekerja sebagai produksi. Tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu bagian pemasaran atau penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. Tenaga kerja umum dan administrasi, yaitu yang berhubungan dengan personalian umum dan administrasi, hubungan dengan produk. Tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi dan biaya dikaitkan pada biaya produksi yang dihasilkan. Tenaga kerja tidak langsung, yaitu yang terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya diikatkan kepada biaya operasional pabrik. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas yang baik bekerja maupun tidak bekerja. Untuk mengetahui perbandingannya antara angka kerja dan penduduk angka kerja digunakan rumus sebagai berikut. TPAK pekerja per jumlah penduduk kali 100% DR. Penduduk yang di luar usia kerja, penduduk usia kerja dikali 100. Kesempatan kerja kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan kerja yang diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hubungan penduduk tenaga kerja dan angkatan kerja dan pengangguran. Penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan tenaga bukan kerja. Yakni tenaga kerja yaitu yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja. Mereka adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun. Bukan tenaga kerja yaitu yang di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Angkatan kerja yaitu kelompok tenaga kerja 15 sampai 64 tahun yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja yakni kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun ada kesempatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pekerja, yaitu kelompok angkatan kerja yang sudah kerja, yang sudah mendapatkan pekerjaan. Pengangguran yaitu kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Pekerja atau employment terbagi menjadi dua, yaitu pekerja full, yaitu pekerja yang bekerja dengan memenuhi kriteria lama bekerja minimal 40 jam per minggu, besar pendapatan sama dengan UMR, jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Yang kedua, setengah menganggur, ini pekerjaan yang bekerja tidak memenuhi kriteria, yaitu bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Setengah menganggur berdasarkan mendapatkan, yaitu bekerja yang mendapatkan pendapatan lebih kecil dari UMR. Setelah penganggur menurut produktivitas, yaitu pekerja dengan produktivitas di bawah standar perusahaan, pada umumnya bekerja yang baru masuk dan pekerja dengan cacat tertentu termasuk kelompok ini. Sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.